Rating ini gue dapet dari My Anime List. Jadi ya bukan gue sendiri yang ngasih skor, tapi hasil polling di tuh website. Nah, seandainya lo minat sama merchandise distrik anime, silakan lo bisa langsung bungkus aja. Linknya ada di deskripsi. Nomor 1 untukmu di kemudian hari dari anime Jujutsu Kaisen Season 1 episode 12, rating 9,7. Merupakan episode di mana untuk pertama kalinya si Itadori ngelawan si Mahito. Semuanya berawal pas si Junpei ngelakuin balas dendam ke sekolahnya atas kematian emak tuh cowok yang dimakan sama siluman. Si Junpei ini dihasut sama si Mahito. Padahal dalang yang ngebunuh emaknya itu gak lain gak bukan si Mahito sendiri yang udah ngirim sebuah kutukan ke rumahnya. Nah, setelah si Junpei berubah jadi siluman juga terus mati, si Itadori ngerasa murka banget. Sebenarnya kagak ada yang bisa ngelukain tubuh si Mahito, berhubung tuh orang bisa ngemanipulasi jiwanya sendiri. Tapi karena si Itadori punya kekuatan khusus, pukulannya mempan dan bisa ngelukain si Mahito. Dibantu sama si Nanami plus sedikit campur tangan dari si Sukuna, si Itadori berhasil mojokin musuhnya itu. Nomor 2, prajurit sejati dari anime Vinland Saga Season 1 episode 4, rating 9,7. Episode yang ngasih lihat keoverpoweran si Thors sebagai seorang petarung. Dulu kan si Thors ini bareng kru kapalnya tuh dijebak sama temennya sendiri supaya masuk perangkap kelompok perompak yang dipimpin sama orang bernama Askeladd. Berhubung si Askeladd ini disewa buat ngebunuh si Thors. Tapi ya awalnya si Thors juga berhasil ngesolo pasukan si Askeladd sendirian. Ambe tuh orang nantang 1 lawan 1 sebagai seorang pemimpin. Dan hasilnya udah jelas si Askeladd kalah. Ngomongnya sih siapapun yang kalah harus nurutin yang menang. Emang dasar orangnya licik banget. Si Thors malah dihujanin anak panah sampai doi mati. Dan dari sini anak si Thors yang bernama Thorfinn pun ngemulai perjalanan balas dendamnya buat ngebunuh si Askeladd. Nomor 3, Master Matahari dari anime Nanatsu no Taizai Season 2 episode 14, rating 9,7. Cerita diawalin sama si Jericho yang masuk ke sebuah bar di dalam gua. Di situ ada si pemilik bar yang tampangnya kayak orang tua lemah berkacamata. Awalnya si Jericho juga nyuruh tuh orang buat sembunyi. Berhubung di situ ada si Galan sama Melaskula yang lagi ngeburu si Jericho. Bukannya sembunyi, orang tua itu malah nyembunyiin si Jericho yang waktu itu bareng sama si Ban. Ternyata patwa itu tuh si Escanor. Awalnya doi juga dibikin pingsan sama musuhnya itu. Tapi pas matahari udah keluar, si Escanor berhasil solo si Galan sama si Melaskula. Nomor 4, Angin Musim Semi dari anime Shigatsu wa Kimi no Uso episode 22, rating 9,7. Berlatar di 2 tempat berbeda dengan pertarungan yang berbeda pula. Shuarima lagi ikut kontes piano yang nentuin masa depannya. Dan di sisi lain ada si Kaori, cewek yang lagi berjuang di ruang operasi ngelawan penyakit yang doi derita. Nah, ada momen yang pastinya bikin nyesek orang yang nonton. Yaitu pas si Arima lagi tenggelam di dalam permainan pianonya sendiri, muncul sosok si Kaori yang waktu itu ngedampingin si Arima dengan main biola. Dari sini si Arima juga udah punya feeling yang gak enak. Tapi berkat datangnya sosok itu, tuh cowok bisa main piano sampai akhir. Dan bener aja, si Kaori kalah dalam pertarungannya. Dan pada akhirnya meninggal, ninggalin luka mendalam buat si Arima.
Nomor 5, Warisan Orang Tercinta dari anime Violet Evergarden Season 1 Episode 10. Rating 9,8. アンずっとずっと見守ってるわ。 Dalam tugasnya sebagai kang tulis surat, pada suatu ketika, si Violet datang ke sebuah rumah yang berisi satu anak cewek bernama Anne sama ibunya. Sayangnya, ibu si Anne ini udah sakit-sakitan. Bahkan buat nulis surat aja, doi kagak kuat sampai nyuruh si Violet. Si Anne juga penasaran surat itu tuh sebenarnya ditujuin buat siapa. Tapi ibunya sama si Violet ngerahasiain hal tersebut. Dan setelah ibunya itu meninggal, terungkap bahwa puluhan surat yang selama ini ditulis tuh buat si Anne sendiri. Yang isinya ucapan ulang tahun selama 50 tahun ke depan buat si Anne. 8歳の誕生日おめでとう。悲しいことがたくさんあるかもしれない。頑張ることが多くてくじけているかも。でも負けないで。 Nomor 6, 150146 dari anime Yakuza no Neverland Season 1 Episode 12. Rating 9,8. まさか。大丈夫。最初の一人さえ渡れれば。おい。 Si Emma bareng anak-anak yang lain udah siap buat kabur dari panti. Tapi sayangnya mereka kudu ninggalin anak-anak berusia di bawah 4 tahun. Karena takut fisik mereka tuh kagak kuat kalau diajak. Sebagai gantinya, suatu saat mereka bakal ngejemput lagi para bocah itu. Awalnya penjaga panti yang bernama Isabel tuh berusaha ngentiin mereka. Tapi berhasil kekecoh akibat taktik jenius yang dirancang si Emma sama si Ray. Si Ray juga sampai ngorbanin kupingnya dipotong. Setelah sempat kekejar, si Isabel malah ngebiarin mereka lari. Karena keinget kalau si Isabel juga dulu pernah hampir jadi makanan monster. Makanya mungkin ngelihat si Emma jadi kasihan. Nomor 7 awalannya dari anime Boku no Hero Academia Season 4 Episode 25. Rating 9,8. それがハイライトですか。まさか維新焼き切る。 Episode di mana karir awal si Endeavor sebagai pro hero nomor 1 dikasih lihat. Awalnya, anak-anak si Endeavor yang lain juga ngerasa sebel banget sama hal ini. Apalagi anak cowoknya yang bernama Natsuo, yang benci banget karena dulu si Endeavor udah bikin sengsara ibunya. Di episode ini juga, si Endeavor kebagian battle ngelawan Haigenomo. Sayangnya, biarpun dibantuin sama si Hawk, si Endeavor tetap keteteran ngelawan musuhnya itu. Doi sampai ngalamin luka yang parah di matanya. Untung, setelah berjuang mati-matian ngerahin seluruh kekuatan apinya, si Endeavor berhasil menang dan ngasih lihat kalau Doi itu layak jadi pro hero nomor 1, ngegantiin si All Might. Nomor 8, bukan hanya hantu yang berlarian di atas kuburan. Dari anime Gintama Season 5 Episode 10. Rating 9,9. Nyeritain tentang tragedi yang bikin 4 raja penguasa Kabukicho saling bermusuhan. Hal ini berawal dari keinginan anak dari salah satu 4 raja itu yang bernama Jirocho. Anaknya sendiri bernama Pirako yang pengen nguasain kota Kabukicho sendirian dengan cara ngebunuh salah satu dari 4 raja yang ada. Jadi tuh cewek kemudian nyuruh babenya buat ngebunuh si Otose yang gak lain gak bukan figur ibu buat si Gintoki. Pas si Gintoki ngelihat si Otose lagi terbujur kaku bersimbah darah, Doi langsung ngamuk dan nyerang si Jirocho yang waktu itu masih ada di situ. Di sini battle-nya epic banget, tapi karena si Gintoki amarahnya muncak, Doi kagak bisa bertarung pakai pikiran jernih yang kemudian bikin Doi kalah. Nomor 9, Hinokami dari anime Demon Slayer Season 1 Episode 19. Rating 9,9.
Pertarungan sengit antara si Tanjiro ngelawan iblis laba-laba bernama Rui. Sepanjang pertarungan juga, sebenarnya si Tanjiro udah kewalahan banget ngelawan tuh iblis. Biarpun udah dibantuin sama si Nezuko yang pakai kekuatan iblis juga. Tapi gara-gara Doi dapat momen flashback soal jurus yang babehnya kuasain, akhirnya si Tanjiro berhasil motong benang si Rui yang awalnya keras banget, bahkan sampai bikin pedang si Tanjiro patah. Tapi tuh cowok ngeluarin Hinokami Kagura yang bikin pedang patahnya ngeluarin api yang kemudian dipakai nebas kepala si Rui. Selain animasi battle-nya yang luar biasa, penonton suka sama episode ini tuh gara-gara lagunya yang ngena. Nomor 10, Deklarasi Perang dari anime Shingeki no Kyojin Season 4 Episode 5. Rating 9,9. Momen kocak di mana si Reiner ketemu lagi sama si Eren yang udah duduk manis di ruangan bawah tanah setelah time skip sekian tahun. Waktu itu si Eren juga udah kejamet, jir. Nah, ruangan bawah tanah ini tuh ada tepat di bawah panggung di mana si Willy yang jadi pemimpin bangsa Marley lagi ngedeklarasiin perang buat ngancurin Pulau Paradis. Di sini posisinya si Reiner juga udah ngemohon-mohon supaya dosa-dosanya selama ini diampuni sama si Eren. Tapi si Eren kagak mau tahu, terus berubah jadi Titan, ngemakan si Willy dan nge-smackdown penonton yang lagi ada di podium. Oke, segitu aja buat hari ini. Nah, buat lu yang belum subscribe ke channel Distrik Animenya, silakan lu bisa langsung tampar aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gua juga jadi makin semangat bikin videonya lagi. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia animanga. Sekian dari gua, sorry kalau udah salah kata. Bye!